Shalom, selamat pagi saudara kasih semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi ini kita udah memasuki bulan Agustus dan 4 bulan lagi kita akan tutup tahun. Gak terasa waktu berjalan begitu dengan cepat. Kadang-kadang aku merasa banyak hal yang belum aku lakukan di tahun ini, tapi aku percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Jadi apapun itu mungkin kita merasa Tuhan, I am not going anywhere. I haven't done a lot of things that I want to do this year, but keep going in Him dan terus berjalan bersama Tuhan. Dan penyertaannya sempurna, amin. Aku mau bagikan satu ayat di Mazmur 90 ayat 12 sampai 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan kami tak membuang-buang waktu kami Tuhan. Kami mau Tuhan beroleh hati yang bijaksana Tuhan Yesus, agar kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik buat kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna yang hanya dapat kami temukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk Kau layakkan menghadap hadirat pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, hati kami semua milik-Mu Bapa. Thank you Jesus.
Sungguh Engkau yang berkuasa Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa dan sanggup melakukan segala mukjizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih untuk sukacita-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kasih salam kiri kanan kita sebelum kita duduk. Kasih tahu Engkau luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan dulu kembali Bapak Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan. Amin. Semua animal, semua binatang memuji Tuhan. Apalagi setiap kita umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan puji kita kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, kita nyanyikan lagu lama kita ya. Yesus Tuhan Raja, Jaya yang berkat, di atas
Haleluya, ada sukacita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati. Kita mau menyambut firman Tuhan. Firman-Nya yang selalu hidup di dalam hidup kita. Biar semua firman-firman yang digenapi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacitamu Bapa. Kami menyambut firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau gemburkan hati kami Bapa, agar kami siap ditabur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau belajar mengenal Kau lebih lagi, mengenal isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan kami selalu Tuhan. Thank you Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara, siapkan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita tundukkan kepala, kita datang dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih minggu sukacita, minggu bahagia. Di awal bulan, di khususnya minggu pertama di bulan ini, kami sadar sesadar-sadarnya, jika Tuhan membawa kami di bulan yang baru, kami sangat percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pertolongan Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang baru melimpah dalam setiap hidup kami.
sekalipun kami mungkin menghadapi masalah yang baru, hal-hal yang baru di hidup kami, satu hal kami tahu, janji Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap hidup kami. Kami sangat bersyukur waktu yang baik ini ada kesempatan bagi kami memuji memuliakan Engkau. Sungguh dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu? Ini yang kami buat ya Tuhan. Biarlah bibir lidah kami, hati kami, segenap keberadaan kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Waktu yang indah ini juga kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati kami untuk sabda firman itu, karena kami menyadari bahwa langit dan bumi akan lenyap, waktu akan berganti, buruk akan berubah, tapi firman-Mu tinggal tetap. Olehnya Bapa, orang yang bersandar pada firman itu tidak akan pernah goyah hidupnya. Diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Demikianlah orang yang mendengar, melakukan firman-Mu, itulah orang yang hidupnya dekat dengan firman-Mu. Olehnya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Waktu yang indah ini, biarlah pengurapan-Mu menyertai kami, sehingga yang memberitakan, yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sadar ada pekerjaan iblis kuasa kegelapan, roh jahat apapun itu yang mengganggu kami dalam menyambut mendengar firman-Mu. Kami tolak usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap hidup kami, sehingga dari awal sampai akhirnya firman ini semua hanya boleh jadi untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Bapa bersabda dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani Tuhan pada hari yang baik ini, hari yang indah ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan. Bulan Agustus bagi orang Indonesia bulan kemerdekaan. Jadi apa-apapun kita selalu ada merdeka atau mati. Merdeka, merdeka. Saya percaya kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus, karena Alkitab berkata jika kebenaran itu datang, maka kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan kita. Ambil tempat duduk yang baik. Bagi tim konsumsi yang ada di depan, fokus untuk pemberitaan firman. Semua kita masuk ruangan ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, yang sangat baik membawa kita di bulan yang baru ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita dari Paris 2024 sedang terjadi atau berlangsung, namanya adalah Olimpiade. Dan ini selalu ditunggu karena peristiwanya adalah sekali dalam 4 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan euforia, keceriaannya, kegembiraannya, sukacitanya, oh sangat-sangat luar biasa. Apalagi tim Australia bisa memenangkan medali emas. Luar biasa, hebat sekali. Bahkan kalau cerita tentang olahraga renang, Australia nomor 1. Saingannya siapa? China. Dan Australia selalu dapat medali emas di dalam yaitu pertandingan renang ini. Tetapi Bapak Ibu, 2024 Paris ini, Olimpiade ini, bukan cuma ada kegembiraan, tapi ada kemarahan yang besar. Kemarahan oleh apa? Oleh karena tiba-tiba dalam pembukaan itu ada parodi yang disebut dengan parodi pembukaan di Olimpiade 2024 yang mengambil scene, yaitu tentang perjamuan terakhir daripada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang amat sangat menyedihkan adalah bagaimana di opening ini adalah hadirnya orang-orang yang disebutkan orang-orang para yang melecehkan, menyerang, bahkan menghina, serta menista dan mengolok-olok. Sebab muncul pertanyaan, kenapa di acara yang begitu hebat itu, yang prestis itu, kenapa harus mengambil yang disebut dengan parodi ke perjamuan terakhir daripada Yesus? Kok nggak ada yang lain? Apalagi yang sangat memiriskan adalah Bapak Ibu, bahwa memang ini adalah karya Leonardo da Vinci, tetapi yang sangat menyedihkan bahwa orang-orang yang hadir di sana itu adalah orang-orang yang menurut kita
telah menodai makna perjamuan yang terakhir itu, yang syarat dengan pesan yang sangat dalam dan yang sangat dimaknai oleh kelompok kaum Kristen pada umumnya. Yang hadir di sana transgender, strippers, bahkan mengambil dewa Zeus dan kemudian dewa pesta, dewa anggur. Dan ini luar biasa, membuat orang akhirnya menjadi marah, menjadi geram dan berkata, kok bisa setega itu? Bukan saja kaum religius, orang-orang biasa pun marah, kesal. Sampai akhirnya berkata, boikot itu Olimpiade Paris 2024. Apalagi kita tahu Paris itu Eropa, Eropa itu pasti ada Italia, Italia itu pasti ada Vatikan. Dan kalau ada Vatikan, berarti Bapak Ibu, dari dulu kita tahu negara Eropa, negara yang disebut dengan yang sangat menjunjung tinggi kekristenan, ternyata sekarang dipertontonkan yang demikian sangat memalukan. Muncullah harus angkat bicara yang disebut dengan art direktornya dan berkata, memang Perancis begitu Pak, katanya ide ini tentang yang disebut diversity, generosity, kindness dan juga solidaritas. Kita mengerti itu, tetapi jangan menyentuh keagamaan secara khusus tentang Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir dan diganti peran Yesus dengan orang-orang kaum yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marah orang Kristen dan berkata, memang zamannya sekarang mungkin ini sudah pro satanik. Bagaimana munculnya kelompok, dan ini akhir zaman yang tentunya sangat-sangat menyedihkan. Apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, inilah fakta keadaan yang ada. Ini kita tahu bersama, apa sikapmu, apa responmu. Kalau yang disebutkan dengan perjamuan terakhir itu dilecehkan demikian, dan seolah-olah kita bilang, udahlah tutup aja pagelaran itu. Memang sudah ada kata maaf dari pihak penyelenggara, tetapi nasi sudah jadi bubur. Dan kalau sudah jadi bubur, sudah tidak dapat diubah lagi jadi nasi. Ada penyesalan. Bahkan kelompok kaum ini bilang begini, bahwa dibilang begini, ini satu statement yang muncul melalui Sky News, bahwa ada yang disebut dengan woke dystopia. Ini menghancurkan tatanan kaum minoritas. Kaum minoritas LGBT, kaum minoritas orang-orang yang menyatakan human right, equal right. Tetapi ada yang mereka langgar katanya, yang menghancurkan tatanan kaum minoritas. Apa itu? Dia bilang begini, satu kalimat bahasa Inggris yang sangat hebat. Dia bilang begini, they wanna be respected by the law, learn how to respect others. Mereka mau dihormati, tetapi mereka tidak belajar bagaimana hormati orang. Betul Bapak Ibu? Mereka mau dihormati sebagai kaum minoritas yang menuntut persamaan hak, equal right. Tetapi mereka tidak menghormati orang lain. Dan ini muncul di acara Australia punya media, Sky News. Dan saya percaya Bapak Ibu, sebenarnya pada norma inilah yang harus kita letakkan hidup kita bersosial. Kalau kita ingin dihormati, kita harus hormati orang lebih dahulu. Bisa katakan amin? Karena rupa-rupanya respect itu adalah give it to get it. Hormat itu tidak bisa kau tuntut dari anakmu. Kalau kau sendiri tidak pernah hormati privasi hak anakmu. Hai istri, kau tidak boleh tuntut respect dari suamimu kalau kau sendiri tidak pernah respect dengan suamimu. Hai karyawan, kau tidak mungkin tuntut respect dari bosmu sementara kau sendiri sebagai karyawan tidak respect dengan yang disebut bosmu atau majikanmu. Kita ada dalam koridor itu supaya di semua hidup ini ditata dengan baik. Jangan tuntut orang supaya dia baik kepadamu sementara engkau tidak pernah baik dengan orang itu. Jangan tuntut orang lain murah hati dengan hidupmu sementara kau pelitnya setengah mati. Dan ini fakta kehidupan.
Komen ini saya mengakui tentunya 2000 tahun yang lalu sudah pernah Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu. Baca bersama 1, 2, 3. Berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain berbuat kepadamu, perbuat lebih dahulu. Dan itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Di bagian lain dalam kitab Lukas disebutkan kepada kita bahwa kita harus proaktif. Kita dahulu yang mendahuluinya. Lalu kemudian respect itu akan datang. Lalu dikatakan dalam kitab Lukas begini, poin yang pertama yang kita bisa pelajari di dalam kaitannya ini, nanti kita akan lihat dalam kitab Lukas. Ayat yang pertama dari Matius 7 tadi. Ini Matius 7 ayat 12. Lalu ayat pertamanya dibilang begini. Baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini biasa kita mendengar, tetapi kenyataannya terlalu banyak penghakiman yang muncul, apalagi di zaman era teknologi dan informasi ini. Semua datang tangan menuduh. Kita terima itu. Bahkan tidak sedikit orang juga akhirnya bukan saja orang menghakimi diri, tetapi diri sendiri juga akhirnya menghakimi dirinya, dan akhirnya menjadi habis cerita. Ada ungkapan bilang, don't judge me, you know my name, but not my story. Anda tahu nama saya, tapi Anda tidak tahu cerita saya. Olehnya jangan menghakimi. Amin Bapak Ibu. Kira-kira muncul pertanyaan saya, yang sering menghakimi itu orang gereja atau bukan orang gereja? Yang paling sering menghakimi itu biasanya orang apa? Orang-orang yang merasa dirinya benar. Betul Bapak Ibu? Kalau orang merasa dirinya benar, sudah benar atau belum? Kalau orang merasa dirinya benar, sudah benar atau belum? Tapi dia merasa benar, dan akhirnya dia apa? Menghakimi. Ada quote bilang begini, don't judge me just by seeing my post. Most of them are just the entertain me. Don't judge me by my past. I don't live there anymore. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sakit hati karena kita pikir ini kakak rohani, ini orang rajin ke gereja, suka berdoa. Tapi kalau lihat salah orang, oh itu nomor satu dia menghakimi. Oh kamu itu banyak dosa. Mobilnya ditabrak, lalu dia bilang kamu ini banyak dosa, kamu ini banyak kesalahan. Kemudian kecelakaan, jatuh di selokan, kamu ini kayaknya gak bener, hidupmu susah terus. Nyungsep di bus kereta api. Oh itu kamu itu banyak dosa, karena kebanyakan dosa akhirnya kamu nyungsep katanya. Kok betapa mudahnya kita menghakimi orang lain. Saya ketemu gambar ini. Siapa yang bunuh siapa? Sosial media hanya ambil yang lingkaran ini, dan betul masuk di sosial media. Tetapi sebenarnya yang pembunuh adalah ini. Sosial media ingat, dia ambil di sini cuma kalau orang Medan bilang dikeker. Apa bahasanya di sini? Diteropong, disut, hanya ini, dan muncul ini. Si pembunuh adalah ini, tapi pada kenyataannya big frame-nya adalah beda ceritanya. Benar kata lagu, dunia ini panggung sandiwara,
dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah apa? Berubah. Cerita. Oh, ya. Sudah ada mau lanjutkan di belakang. Memang begitu keadaannya Bapak Ibu. Ini fakta yang sangat menyedihkan. Makanya apa yang dipost di sosial media, jangan buru-buru cepat. Oh, dia ini orangnya memang flexing. Oh, ini memang orangnya suka pamer. Oh, ini orangnya memang suka show off. Jangan-jangan utangnya banyak. Kenapa kita harus menjadi iri melihat ada orang yang demikian? Sekali lagi Bapak Ibu, stop menghakimi kalau engkau tidak mau dihakimi. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Jangan menghakimi kalau engkau tidak mau dihakimi. Dan gereja biasanya selalu merasa dirinya aku yang benar, tapi perasaan benar belum tentu kita yang benar. Muncul pertanyaan hari ini, bagaimana cara supaya kita terhindar dari menghakimi orang lain? Saya ngerti Pak Pendeta firman itu. Saya mau bertobat. Saya tidak mau lagi sembarangan menghakimi orang, menghakimi masa lalunya. Hitam tidak selamanya hitam. Tapi kadang-kadang di mata kita selalu kita bilang, dari dulu kamu memang jahat, sekarang jahat, sampai mati pun jahat. Stop menghakimi. Karena tidak kita tahu masa lalu, masa depan orang. Sekalipun mungkin kita tahu masa lalunya. Karena masa lalu itu adalah milik dia, tanggung jawab dia. Tapi mengapa kita terlalu mudah menghakimi? Di sini ada Ibu Ani. Ibu Ani, tolong saya. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari menghakimi orang? Oke. Kita harus selidiki dulu. Artinya kita harus explore dulu. Kita jangan cepat menuduh. Jangan-jangan ada cerita yang berbeda. Wah, luar biasa. Dari mata Natswa ya. Hebat sekali. Sini ada Nanda. Bantu saya Nanda. Bagaimana caranya supaya kita jangan cepat menghakimi orang lain? Melakukan firman Tuhan. Kalau kita menghakimi orang lain itu dosa. Dan kalau kita menghakimi orang lain, maka kita pun pasti akan dihakimi. Luar biasa. Pak Soni, bantu saya Pak Soni. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari menghakimi orang lain Pak Soni? Sulit juga Pak ya. Saya punya jawaban ada 6. Tapi Pak Soni bantu saya minimal 1. Introspeksi dulu diri sendiri. Baru menegur, tapi tidak menghakimi. Menegurnya pun nampak mata dulu. Ya. Minimal ada 3 jawaban. Yang pertama, penghakiman itu milik Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang sempurna. Pak Soni tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Yang ketiga, Nanda bilang, ingat, dosa lo hakimin orang. Bilang dengan sebelah, dosa lo hakimin orang, bilang dengan dia. Ada 3 lagi, saya pindah ke perahu sebelah kanan. Saya harap mereka bisa bantu saya. Pak Joni, kadang-kadang di persekutuan kadang mudah menghakimi orang. Kira-kira menurut Pak Joni, bagaimana supaya cara-cara kita terhindar dari menghakimi orang lain? Jangan ikut campur urusan orang. Kalau kamu tidak tahu ceritanya, wah bagus sekali ya. Betul juga ya. Kadang-kadang Indonesia ini keponya luar biasa. Dia baru jalan dari keponakan, bini baru. Siapa bilang itu bini baru? Itu keponakan.
tapi kadang mau campur saja urusan orang. Ada nggak di Narwaslu? Kok pelan jawabnya? Ada nggak di Narwaslu itu? Banyak ya? Ember loh. Mau tahu aja urusan orang. Padahal kan masing-masing ada tanggung jawabnya. Pak Joni berkata, jangan masuk campur urusan orang. Sebab belum tentu kamu tahu ceritanya. Sama dengan tadi yang bunuh ini kan. Kalau kamu lihat kecil, kamu bilang dia pembunuhnya. Tapi lihat besar, beda ceritanya. Ada Pak William di tengah kita, baru pulang dari UK. Bantu saya Pak William, bagaimana cara supaya kita terhindar dari menghakimi orang lain, Pak William? Merendah dan tidak mencampuri masalah-masalah orang. Wah, bagus sekali ya. Merendah, jangan merasa hebat, supaya kita tidak menghakimi orang, dan jangan campur urusan orang lain. Luar biasa, mantap. Ada Pak Hasan, bantu saya Pak Hasan di diskusi ini. Wah, kita bukan hakim, kita cuma driver Uber. Betul, kita bukan hakim. Ada Pak Alfred di sini. Pak Alfred, thank you for coming. Kira-kira menurut Pak Alfred, apa cara? Fokus pada Tuhan. Kita ini juga bukan sempurna. Thank you Pak. Thank you semua diskusinya, luar biasa. Dimulai dari mindset. Karena orang menabur dengan pikiran akan menuai perbuatan. Orang menabur perbuatan akan menuai kebiasaan. Orang menabur kebiasaan akan menuai yang disebut dengan kekekalan. Artinya Bapak Ibu, berpikir positif. Walaupun mungkin buruk, tapi kalau kau berkata, Tuhan, aku mau optimis, tidak pesimis, maka saya yakin kita akan tertolong untuk terhindar dari yang disebut dengan menghakimi orang. Yang ketiga, kepahitan. Bersihkan, sebab kadang-kadang bukan orang yang salah. Diri kita terlalu pahit sama cowok, sehingga kita bilang semua cowok memang buaya. Padahal yang buaya cuma satu. Tapi karena kita kepahitan kepada semua cowok, semua laki-laki, sehingga kita bilang dasar semua laki-laki jahat. Padahal problemnya bukan di luarmu, dirimu sendiri. Biasanya Bapak Ibu, orang yang suka menghakimi orang, hidupnya gak pernah beres. Sorry to say. Orang yang terlalu cepat ngejudge orang, hidupnya gak beres. Terlalu mudah menghakimi orang. Dia punya trauma-trauma masa lalu. Baru cuma sekali diputusin cewek, udah langsung dibilang, memang cewek racun dunia. Wanita racun dunia. Siapa yang bergaul dengan wanita, siap-siap minum racun dunia. Makanya banyak laki-laki mati karena minum racun wanita. Apakah istri kita jadi racun di rumah kita? Sehingga kita bilang, saya tidak mau masak masakan dia, makan masakan dia. Takut ditaruh racun, sianida. Masalahnya kadang bukan di luar kita, masalahnya kadang di hati kita. Kita kepahitan dengan gereja, sehingga kita bilang, mau gereja apapun di Indonesia pasti bubar. Bro, Anda kepahitan dengan gereja lama, jangan bawa kepahitanmu ke sini. Kalau kita hadir di sini, dididik, dibimbing Tuhan,
Biar Tuhan curahkan anggur yang manis dalam hati yang tawar. Itu kerinduan hati kita. Masalahnya, bereskan kepahitan. Ada orang pahit dengan bos, dengan karyawan. Akhirnya apa? Mau hidup sendiri. Permasalahan sangat serius. Yang terakhir, kita harus belajar memberkati. Ubah arah. Katakan ubah arah. Katakan ubah arah. Sebelum kita menghakimi, bilang begini, Tuhan ajar saya memberkati orang itu. Ketika kita belajar memberkati orang, maka kita memutar angin. Ada di pikiran mau menghakimi, ada di pikiran mau berkata negatif, ada di pikiran mau jadi hakim. Tapi kita bilang, no, saya harus merendah, kata Pak William. Saya harus belajar memberkati dia. Amin. Amin. Di jalanan kita lihat orang, oh luar biasa, kita mau marah, kita mau kesal. Tapi kita bisa angkat, Tuhan berkati orang itu. Selesai masalahnya. Haleluya. Jangan di WhatsApp grup dibahas lagi. Sehingga yang terjadi akhirnya adalah kita tidak menyelesaikan masalah, tapi malah kita jatuh dalam dosa menghakimi orang lain. Bapak Ibu, mari kita pikirkan akan hal itu untuk kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Lihat nih, ada orang yang begini, diikat penghakiman dakwaan dari si jahat. Orang itu dikontrol oleh kepahitan masa lalunya, sehingga akhirnya dimanapun dia berada selalu menjadi hakim dan merasa diri benar. Dia mungkin rajin ke gereja, bisa berdoa, tetapi ada orang yang dikontrol oleh cerita masa lalu. Baru ketemu orang, itu memang orangnya jahat. Gue udah tahu. Lo kan baru lihat. Udah tahu belum tentu kenal. Baru lihat belum tentu tahu keseluruhannya. Tapi akibat penghakiman kita, orang itu akhirnya keluar dari gereja. Karena kita bilang, memang dia bajingan, memang dia penjahat. Ada orang yang jadi begitu, diikat penghakiman dan dakwaan dari si jahat. Kitab Lukas berkata begini, yuk baca sama-sama dengan kuat, 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, apa? Berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat ini hampir sama, paralel dengan ayat yang Matius 7 tadi. Tetapi dia mengambil contoh yang berbeda. Dengan bahwa ini adalah hukum moral, hukum sosial, hukum hidup, hukum Tuhan. Untuk bilang begini, mari hidup mengasihi. Baca ayat 27, 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, baca dengan keras yuk sama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bisa katakan amin? Berat ayat ini. Musuh harus dipenjarakan, musuh harus dilawan, musuh harus dibinasakan. Tetapi ayat ini bilang, kasihi musuhmu. Wow, sepertinya tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa, musuhnya gak usah dikasihi. Semakin jauh dari hidup kita, gua happy. Tetapi Bapak Ibu, tidak salah firman ini. Menaikkan satu level iman kita, supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Kasihi musuh. Bisa lebih kuat katakan amin. Bisa lebih kuat katakan amin. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisa lebih kuat katakan amin.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bisa katakan amin? Wah, lebih kuat lagi. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Katakan amin. Karena begini dikatakan bahwa ada satu peringatan. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apalah jasamu? Sedang membukakan pemikiran dalam hidup kita adalah bahwa kita tidak selalu ketemu orang baik. Ada juga orang yang membenci kita. Ada juga yang kita kategorikan sebagai enemy, musuh. Tapi ayat firman sudah lebih dahulu berkata, engkau harus mengasihi musuh. Dan engkau harus berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Orang kutukin kita tapi kita minta berkat dari dia. Sepertinya nggak mungkin. Tapi dalam hukum Tuhan itu jadi mungkin. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakan itu. Bagaimana caranya Pak Pendeta kita mengasihi? Jawabnya adalah ada suatu quote bilang begitu. Baca bersama dengan keras bahasa Inggris ini 1, 2, 3. When you learn how to sit at the table with your Judas, you will understand the love of Christ. Kalau cuma kita ketemu orang baik saja, terang itu gak nampak di dalam terang. Tidak sebright, secerah di mana ada terang. Tetapi dengar, kalau terang itu di tengah kegelapan, maka terang itu akan bersinar. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang jahat dengan Bapak Ibu, atau ketemu dengan musuh, ketemu orang yang Anda sebelnya setengah mati, sebenarnya itu cara untuk terangmu bercahaya di tengah kegelapan. Bisa katakan amin? Gak semua kita ketemu orang baik, yang sopan, yang ramah, yang hormat, respect. Kadang ketemu orang yang benar-benar kita gak mau ketemu ini orang. Tetapi kalau ketemu orang yang demikian, ini waktunya kita harus menyatakan kasih kita, kasih yang dari Tuhan atas hidup orang itu. Ketika kita duduk sama Yudas yang mengkhianati kita, kadang-kadang kan ada orang-orang yang sudah kita tahu pasti dia akan jual kita. Orang-orang yang benci kita, orang-orang yang benar-benar mau menghancurkan hidup kita. Ayat ini bilang, inilah waktunya kita menyatakan cinta kasih Kristus. Wanita ini sangat hebat. Seorang wanita warga negara Belanda. Wanita ini pernah dipenjarakan 2 tahun oleh Nazi. Dosa apakah, pelanggaran apakah, kesalahan apa yang dikerjakannya? Dia hanya mengerjakan adalah rumahnya menjadi tempat penampungan. Penampungan para pengungsi. Dan waktu terjadi Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Jerman itu mau menangkap orang-orang Yahudi. Dan ternyata wanita ini menyembunyikan orang Yahudi. Ditangkap wanita ini bersama dengan adiknya. Dan yang saling menyedihkan adalah adiknya mati di dalam penjara. Setelah 2 tahun dia keluar, dia bebas, dia bersaksi kemana-mana sebagai anak Tuhan. Dia cerita bagaimana Tuhan melindungi, menjagai dan menolong hidupnya. Dan akhirnya muncul dia di publik. Bagaimana ada seorang wanita yang begitu mulia hatinya menolong para pengungsi. Tapi tahukah Bapak Ibu, saat dia bercerita itu di sebuah kelompok seperti ini, tiba-tiba masuk seorang tentara Jerman yang pernah memenjarakan dia. Dan saat dia bercerita tentang pengampunan, tiba-tiba dia berhenti dan dia menangis. Dia bilang, Tuhan, aku tidak mampu mengampuni orang yang datang ini. Aku gak bisa. Saya punya sister mati di penjara oleh karena orang ini. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Terdiam dia sejenak. Dia tatap betul-betul wajah si orang Jerman itu, Nazi itu. Dan orang Nazi itu ada di sini. Dia tidak bisa.
Aku gak bisa memaafkan dia. Aku gak bisa mengasihi dia. Aku benci sama orang itu. Di saat yang sama dia berdoa, dia minta kekuatan Tuhan. Dan ternyata Tuhan menolong. Dia mendekati laki-laki itu. Dia berdoa melepaskan berkat buat dia. Air mata tumpah begitu luas. Untuk dia berkata, bukan aku, tapi Tuhan yang memampukan aku mengampuni orang itu. Cerita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ditulis dalam buku The Hiding Place. Sedang bercerita bahwa you never so touch the ocean of God's love as when you forgive and love your enemies. Kamu tidak pernah tahu sebetapa besar cinta kasih Tuhan. Sebegitu besar, lebih luas dari samudra. Sampai suatu ketika kau akan berjumpa dengan musuh dan kamu memaafkan dia. Bapak Ibu, saya setuju apa kata Nelson Mandela. Hanya orang kuat yang bisa mengampuni orang lain. Tetapi orang yang lemah, orang yang papah, orang yang rapuh, orang yang kepahitan, kerjanya cuma membenci dan membenci. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, siapapun engkau orang kuat di dalam Tuhan. Mungkin engkau bilang aku gak mampu. Seperti Corey ini. Jadi mampukan Tuhan dan berkata, Tuhan, mampukan aku mengampuni orang itu. Dan saya yakin pengampunan yang Yesus kerjakan di hidup kita itu memampukan kita mengampuni orang lain. Saya katakan amin. Minggu pertama, minggu perjamuan ini, sekali lagi tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita banyak kesalahan dan hanya oleh karena anugerah pengampunan Kristuslah kita ada layak pada hari ini. Kalau suatu ketika Anda ketemu musuh Anda, ingatlah khotbah ini, bahwa di saat itulah engkau mau menyatakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu dan untuk orang itu. Di salib ada doa, Father forgive them for they know not. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Forgive one another as God in Christ forgave you. Bagaimana kita bisa mengampuni? Karena kita tahu, karena pengampunan Tuhanlah yang membuat kita ada hari ini, yang jika tanpanya kita akan binasa. Saya yakin orang Kristen tidak perlu harus demo besar-besaran untuk boikot Olimpiade, tapi kita berdoa supaya mereka dicelikkan matanya untuk melihat hal yang demikian bukan untuk dilecehkan dan kemudian diparodikan dengan makna yang hanya memuaskan nilai seni semata. Dan saya yakin kekristenan yang kuat, kekristenan yang mampu dapat mengampuni orang lain. Amin. Amin. Stop menghakimi. Kita belajar untuk hidup mengasihi di tahun 2024 ini dan selalu seterusnya. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan dalam doa kita. Haleluya. Salibnya, itulah pujian kita kepada Tuhan. Dosaku disucikan oleh karena salib Kristus. Ambil waktu sejenak, kita bangkit berdiri, kita datang dalam doa, dan kita nyanyi pujian ini, dan kita ambil perjamuan kudus sebagai peringatan, remember me, untuk pengorbanan. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
Sucikan dosa kami. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Sucikan kami. Sucikan kami. Mampukan kami mengampuni orang, mengasihi musuh sekalipun. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk namamu, untuk perjamuan Tuhan hari ini. Oh Yesus, nyanyi bersama lagu ini. Hayati makna lagunya. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, dosaku, disucikan oleh darah Yesus. Kita kesediaan Pak Joni, Saudara Daud maju ke depan. Kita melayani Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Tuhan layakkan tangan kami, layakkan hidup kami, membagikan roti dan anggur ini. Yang hidup kami only by your grace. Anugerahmu, anugerahmu. Jauhkan penghakiman dari hidup kami, karena penghakiman hanyalah milik Tuhan. Kau beri hati bagi kami, melayani, memberkati sesama. Begitu kami ada pada hari ini. Yang roti perjamuan kudus ini kami dapat menerimanya, menghayati, menjadi komitmen yang baru buat kami, hidup setia dan mengasihi kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu. Roti perjamuan akan diedarkan. Ambil dan kita nanti akan makan minum setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyi lagu ini dengan mata hati tertuju pada Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Amin. Wanita saja, laki-laki berdoa. Nyanyi wanita saja. Amin.
Oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita hormat akan tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan, dicurahkan bagi setiap dosa pelanggaran kita. Dengar baik Bapak Ibu, apapun kesalahan pelanggaran yang kau kerjakan, datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, menyucikan, mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Tuhan, bawa kami di bulan yang baru dengan hati yang baru. Bawa kami di bulan yang baru untuk ada komitmen yang baru bahwa hidup ini hanya karena anugerah dan pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Angkatkan roti pada tangan kanan kita dan kita akan dengarkan firman, lalu kita akan makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pada roti ini ada ayat firman Tuhan yang menjadi ayat kekuatan buat kita sepanjang bulan ini. Masing-masing tentu berbeda. Mari baca bersama-sama dan ini sampai telingamu mendengar, supaya firman ini menjadi kekuatan buat kita. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, janji-Mu sangat tepat buat hidup kami. Dan aku percaya bahwa digenapi janji-Mu buat setiap kami. Angkatkan roti pada tangan kanan kita, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkatkan cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka suara kita, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, syukur kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Bersyukur, baik. Oh haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Semua kebaikan. Semua kebaikan. Terima kasih.
kasih Bapa, dalam Yesus Tuhan kami bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan masuk dalam pemberian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Ibu Lili berdoa buat kita untuk persembahan pada hari yang baik ini. Haleluya. Shalom semuanya, selamat siang, pagi. Terima kasih Bapak untuk firman pagi ini. Kita pasti diberkati dengan firman yang disampaikan oleh pagi ini. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan selama seminggu ini kita telah diberkati dengan luar biasa. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih telah menyertai kami, menemani kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Sekarang tiba kami saatnya kami memberikan sebagian yang kami kembali kepadamu. Bukan karena Kau memerlukan semuanya itu Yesus, tapi kami memberi dengan sukacita karena Kau terlebih dahulu telah memberikan kepada kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau kiranya persembahan kami ini, perpuluhan kami ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama saja ya Bapa. Berkati kami akan banyak memberi Tuhan. Berkati mereka juga berusaha memberi ya Bapa. Berkati juga yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Agar kemuliaan nama saja dinyatakan di Bapa. Terima kasih Tuhan. Diserahkan seluruh tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kalian mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Jemaat Master dikasih Tuhan, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Dan perlu rasa syukur kita, segala puji syukur. Tentunya saya mau minta waktu sejenak untuk selebis ibadah ini kita akan ada perbincangan singkat mengenai keterlibatan kita di satu event yang sangat baik, yaitu merayakan 79 Dirgahayu Republik Indonesia yang akan diadakan di daerah yaitu Kroidon, dan itu akan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Dan kita sudah mendaftarkan diri untuk kita ambil satu stand, satu lokasi untuk kita di sana berjualan dan sekaligus memberkati, melibatkan diri dengan
memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan di sana, yaitu tanggal 24 Agustus. Jadi nanti ambil makanan, kita ada tempat duduk di sana, kita ngobrol apa aja makanan yang mau kita jual. Sudah ada 16 sampai 17 stand dan mereka sudah ada jualan-jualannya. Jadi Bapak Ibu, kita Narwaslu mau jual apa? Apakah kita mau jual nasi goreng, campur ayam, campur apalagi itu, telur, atau mungkin kita mau jual soto mie, atau apa masih slot yang bisa kita jual? Bahkan, apa ikan? Apa? Ikan. Ikan jual. Oh, Pak Jimmy yang ngomong ikan ya? Ada perubahan ini. Ini baru 1 minggu ditinggal istri, sudah bisa makan ikan. Iya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita kerjasama, sekalipun mungkin ada 2 yang memasaknya, tapi seluruh Narwaslu harus ikut terlibat. Pak, saya nggak bisa masak Pak, saya cuma bisa sumbang uang untuk bayar standnya, untuk bayar tempatnya. Itu pun satu berkah. Kita sudah ada 3 taburan iman. Untuk itu saya dengan Pak Sony bersama dengan Pak Alan Gerungan, kami sudah menabur untuk biaya stand itu. Dan biaya stand itu menurut perkiraannya sekian ratus, kita sudah menabur dan dapat berkat $300. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jadi kita akan sama-sama mengambil kesempatan ini untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain, dan hasil jualannya kita akan masukkan ke dalam keuangan gereja sehingga gereja kita akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, kita kerjakan dengan sukacita dari kita untuk kita. Dan nanti malah saya minta supaya waktu acara di sana nanti ada panggungnya, supaya Narwaslu berpocok-pocok bersama. Iya, nanti saya ajarin bagaimana cara joget pocok-pocok. Iya, saya bisa pocok-pocok bersama dengan ibu. Ya, kita joget pocok-pocok sama. Kalau mau sumbang nyanyi boleh juga, karena di tengah-tengah kita juga ada penyanyi dangdut yang datang dari Semarang. Iya, itu Mas Kristo. Itu kalau sudah joget dangdut, lupa semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini kemeriahan, dan juga ada di sana disebut dengan raffle tiket untuk memenangkan Garuda Indonesia voucher. Jadi mana tahu kita dapat vouchernya, dapat tiketnya, kita langsung terbang ke Jakarta atau ke Indonesia. Ya, jadi ada di sana. Ini flyernya. Juga mungkin Anda dapatkan melalui sosial media, dan itu akan diadakan tanggal 24 dimulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore, dan diperkirakan 1.000 orang lebih akan datang. Jadi cukup ramai nanti. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama bisa berkontribusi dan untuk mempererat persekutuan kita, dan kiranya kita berdoa cuaca yang terbaik, dan nanti sewaktu kita makan ada perbincangan singkat karena sudah ada beberapa menu yang akan kita jual pada hari itu nanti. Ya Bapak Ibu, jadi mohon kerjasamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur, kita mau tutup dalam doa, dan kita mau habis ini kita makan bersama fellowship. Coba salam kiri kanan, bilang dengan dia, saya senang kamu datang hari ini, bilang dengan dia. Welcome buat semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ada Oma di sana, Oma cantik yang hadir juga dengan kita. Senang dengan kita. Ya, I'm glad you are being here. Mari kita bersama-sama berdoa menutup persekutuan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk semua kami yang datang di sini. Tidak ada yang kebetulan. Firman-Mu menjadi jawaban. Berkati fellowship kami sehabis ibadah ini. Berkati makanan minuman kami. Biar ada fellowship yang membangun, menguatkan, saling care satu dengan yang lain. Juga kami berdoa penglibatan pada tanggal 24 Agustus nanti. Tuhan, kami berdoa minta campur tangan, hati yang rindu cinta akan gereja-Mu, mengasihi, dan kami juga ingin berkontribusi bagi Konsulat Republik Indonesia yang ada di Sydney. Dengan dibukanya satu stand, kami berdoa, beri kami cuaca yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta kesatuan hati, karena kami tahu untuk lari sendiri kami bisa lari seorang, tapi kami untuk lari jauh kami membutuhkan orang lain.
Bantu kami Tuhan, supaya ada unity di dalam kami, sehingga melalui acara ini kami saling diberkati dan memberkati satu dengan yang lain. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Doa hamba-Mu bagi umat-Mu yang tidak sempat datang hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan campur tangan di hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit, Tuhan Engkau menguatkan, menyembuhkan. Bahkan doa kami khusus untuk Ibu Liana bersama dengan keluarga yang sedang di Indonesia. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka, memberkati tante di sana, kesehatan dan kekuatannya. Doa kami untuk Ibu Melinda, doa kami juga untuk Ibu Jessica, doa kami buat setiap anak-anak. Syukur dan puji bagi-Mu. Kami akhiri ibadah ini menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari pejamkan matamu, angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu, bawa pulang berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus, menolong hidupmu, hidupku, supaya kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Engkau kuat karena ada anugerah Tuhan di hidupmu, sehingga engkau bisa mengasihi musuhmu, mengasihinya, bahkan berbuat baik untuk hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas hidupmu, sekarang sampai Maranatha. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya bahwasanya. Terima sekarang kemenangan, kemenangan dan nyanyi lagi buat katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya. Terima sekarang, terima sekarang kemenangan, kemenangan dan terima sekarang kesembuhan darimu. Terima sekarang, yes, kesembuhan, kesembuhan darimu. Tuhan memberkati kita. Salam satu dengan yang lain, katakan happy Sunday and may God bless you. Tuhan memberkati kita.